besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Oleh sebab itu, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Tuhan dan penyelamat kami. Kami bersyukur menaikkan hormat kami kepadamu ya Allah Bapa, atas kasih karunia Tuhan bagi kami, sehingga saat ini kami diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus tuntun, sertai kami, tolong kami dalam pembacaan firman-Mu dan perenungan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan penyelamat kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 139 Mazmur 139 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12 dengan judul pembacaan Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Adapun tema perenungan kita saat ini adalah Allah Maha Hadir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara tidak akan pernah sendirian, karena Tuhan Yesus ada di setiap dimensi waktu.
Tuhan ada di masa lalu, ada di masa sekarang, dan ada di masa yang akan datang. Dia ada di masa depan, Dia ada di surga, Dia ada di bumi, Dia ada di dunia roh, Dia ada di dalam saudara, Dia ada di atas saudara, Dia ada di sekeliling saudara. Sebab Dia dapat menembus ruang dan waktu. Dia menguasai multidimensi. Tidak ada ilah lain yang multidimensi. Hanya ada satu Tuhan di dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena Dia multidimensi, maka saudara tidak akan pernah sendirian. Jika kita membaca pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12, dari situ dapat kita pahami bahwa jangan pernah saudara dan saya untuk mencoba bersembunyi dari Tuhan. Sebab di setiap tempat di mana saudara dan saya berada, dimanapun tempat saudara dan saya bersembunyi dari Tuhan, maka di sana pun Dia sudah ada untuk menjumpai saudara dan saya. Itulah kemahadiran Tuhan Yesus. Dia ada di mana-mana. Dia ada dalam segala hal, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Tuhan Yesus selalu dan pasti ada. Kebenaran ini seharusnya menjadi penyemangat bagi kita. Sebab kemanapun saudara dan saya memilih untuk melangkah, Tuhan Yesus akan berjalan bersama saudara dan saya. Bahkan Dia sudah ada di ujung sana untuk menjumpai saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus ada di dalam setiap dimensi, bahkan dalam dimensi yang saudara dan saya tidak ketahui. Oleh sebab itu, saudara dapat berbicara dengan Tuhan Yesus tentang apapun, tentang segala aspek kehidupan saudara dan saya. Karena Dia sangat mengetahui, karena Dia sangat mengerti, dan karena Dia sangat peduli. Dia sangat memperhatikan seluruh kehidupan kita. Apapun yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, semuanya ada dalam kendali dan kuasa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, tetaplah dalam Tuhan, tekunlah membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dalam Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dan yang terutama, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian renungan firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus,
untuk menolong kami memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami percaya dari kebenaran firman-Mu bahwa Engkau Maha hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kehadiran Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami sekalian. Berkati kami semua yang menyaksikan tayangan ini, kiranya Engkau menguduskan, menolong dalam segala beban hidup, pergumulan, persoalan kehidupan kami. Segalanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang menjawab segala pergumulan kami, dan hidup kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan penyelamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian firman Tuhan, perenungan dan berkat yang telah Bapak, Ibu, Saudara dan saya terima dari Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.